this perfect love. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Efesus 5 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat di atas menjadi begitu hidup ketika kita menyadari bahwa ada akhir dari kehidupan yang kita jalani. Dan ada pertanggungan jawab yang harus kita berikan di hadapan tahtanya. Dan di tengah-tengah itu kita juga mengerti bahwa ada sorga dan neraka yang sedang menanti kita. Lalu, apakah yang berkenan kepada Tuhan? Di dalam Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, di antara segala kemelut yang sedang terjadi di atas dunia ini, sebenarnya kita sedang diingatkan untuk berpegang teguh pada penyertaan Tuhan. Sebab ketika segala sesuatunya berubah, akan tetapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Dan kuasa Tuhan serta kasih-Nya juga tidak akan berubah. Dan firman-Nya mengingatkan kita agar iman kita tahan uji sampai kita berkenan dalam pandangan Tuhan, supaya kita memiliki iman yang dikerjakan, sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Di dalam Efesus 5 ayat 14 sampai 17 mengajarkan kita tentang 4 hal yang luar biasa dalam mengubah hari-hari yang sulit menjadi berkat. Yang pertama tertulis di dalam ayat yang ke-14. Dikatakan, itulah sebabnya bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Mungkin kita sedang menghadapi saat-saat yang gelap hari-hari ini. Namun, hal itu seharusnya tidak membuat kita terpuruk di dalam kebingungan. Sampai-sampai kita merasa ketakutan. Atau mungkin juga kita tengah terlena dengan segala berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Jadi, mari kita waspada dan bangun, lalu bangkit, serta lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bangunkan imanmu, rohmu, sukacitamu, bangkitkan, karena dalam kegelapan dunia Tuhan membutuhkan sarana untuk meneranginya. Dan Tuhan sudah menentukan bahwa melalui kita, melalui Bapak Ibu Saudara, Kristus akan bercahaya atas kita. Hal yang kedua tertulis di dalam ayat yang ke-15. Dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jadilah bijaksana dalam menghadapi setiap permasalahan di dalam kehidupan ini. Dan yang kita butuhkan adalah mencari Tuhan
lewat doa dan firman kebenarannya. Jangan malah terpuruk karena semua seakan serba sulit. Perhatikanlah bagaimana kita telah hidup. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Demikianlah yang tertulis di dalam Roma 14 ayat 7 dan 8. Hal yang ketiga tertulis di dalam Efesus 5 ayat 16. Dikatakan, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Tanda-tanda zaman menuju akhir dari segalanya. Dan hal itu sedang terjadi. Dan bahkan sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis, yang dikatakan bahwa hari-hari ini manusia akan semakin mencintai dirinya sendiri dan kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Inilah yang pada akhirnya menciptakan hari-hari yang jahat. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudaraku, jadilah kuat seperti orang bijaksana yang saat ia mendengar, ia juga melakukan apa yang didengarnya. Sebab hal itu akan membuatnya tetap kokoh saat badai melanda. Karena di dalam 1 Yohanes 5 ayat 9 sudah dikatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Jadi saudara-saudaraku, apapun yang sedang terjadi, Allah adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kita. Dan Allah bertanggung jawab atas hidup kita. Dan yang keempat, tertulis di dalam Efesus 5 ayat 17. Dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Hidup bukan hanya asal baik, tetapi ada kehendak Tuhan yang harusnya hidup di dalam hidup kita. Dan kehendak Tuhan adalah kita hidup benar sesuai dengan kebenaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya dibutuhkan pengenalan, yaitu pengenalan akan Tuhan dan apa yang dikehendakinya. Jadi, hiduplah dalam pengenalan akan kehendaknya. Sehingga dengan iman kita dapat melakukan apa yang berkenan kepadanya. Tuhan Yesus memberkati.